Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari harus belajar, pasti akan menjadi cerdas. Shalom, menjua-jua. Kita bertemu lagi dalam episode 24 Renungan Pagi dengan judul Tugas Utama Kita. Ayat hafalan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Adalah tugas utama dan tertinggi setiap makhluk yang rasional yang mempelajari dari Alkitab apa itu kebenaran, lalu berjalan di dalam terangnya dan mendorong orang-orang lain untuk mengikuti teladannya. Kita harus mempelajari Alkitab itu dengan tekun setiap hari, menimbang setiap pemikiran dan membandingkan ayat dengan ayat lain. Dengan pertolongan ilahi, kita membentuk sendiri pendapat kita untuk kita sendiri, sebagaimana kita harus menjawab untuk kita sendiri di hadirat Allah. Kebenaran yang jelas sekali dinyatakan di dalam Alkitab telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum terpelajar yang dengan berpura-pura memiliki hikmat yang besar mengajarkan bahwa Alkitab itu mempunyai arti rohani yang penuh mistik dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Kepada golongan seperti inilah Yesus menyatakan, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tertulis dalam Markus 12 ayat 24. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang sebenarnya, kecuali menggunakan lambang atau gambar. Kristus telah berjanji, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Baca Yohanes 7 ayat 17. Jikalau manusia menerima Allah sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab dan mengerahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat dipahami manusia fana perkara-perkara yang dalam mengenai Allah. Namun kita tidak boleh lupa bahwa penurutan dan kepatuhan seorang anak adalah roh yang benar seorang pelajar. Hal-hal sulit di dalam Alkitab tidak pernah dapat diatasi dengan metode yang sama yang digunakan menangani masalah-masalah falsafah. Kita tidak boleh mempelajari Alkitab dengan bergantung kepada diri sendiri, sebagaimana yang dilakukan banyak orang dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Tetapi dengan bergantung kepada Allah di dalam doa dan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengerti kehendaknya, kita harus datang dengan roh kerendahan hati dan dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari yang aku ada, yang agung itu. Jika tidak, malaikat-malaikat jahat akan membutakan pikiran kita sedemikian rupa dan mengeraskan hati kita sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh kebenaran itu. Banyak bagian dari Alkitab yang dinyatakan kaum terpelajar sebagai misteri atau dilewatkan sebagai yang tidak penting adalah bagian-bagian yang penuh dengan penghiburan dan petunjuk kepada dia yang telah diajar di sekolah Kristus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 630 dan 631. Pengorbanan sukarela. Ayat hafalan, pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tertulis dalam Roma 16 ayat 25. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan.
suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu uraian azas-azas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Allah tidak merencanakan supaya ada dosa, akan tetapi melihatnya lebih dahulu, jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga dijanjikannya memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Inilah suatu pengorbanan sukarela. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan surga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tahta kerajaan alam semesta, supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan, serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. 2000 tahun yang lampau, terdengarlah suatu suara mengandung arti rahasia di surga dari tahta Allah. Berbunyi, "Sungguh aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab suci ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Ibrani 10 ayat 5-7. Dalam kata-kata ini diumumkan pelaksanaan maksud yang telah dirahasiakan sejak zaman yang kekal. Kristus sudah hampir akan mengunjungi dunia kita ini dan menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, "Engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Sekiranya ia datang dengan kemuliaan yang ada padanya bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka kita tidak akan tahan melihat cahaya hadirat-Nya. Supaya kita dapat melihat-Nya dan tidak menjadi binasa, kehebatan kemuliaan-Nya diselubungi, keilahian-Nya diselubungi oleh kemanusiaan. Kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh yang kelihatan. Demikianlah Kristus mendirikan bait suci-Nya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemah di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 16-18. Ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Oleh kehidupan dan kematian-Nya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman yang kekal, Ia dihubungkan dengan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengaruniakan putranya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka,
dan mati sebagai korban kita, Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi anggota keluarga umat manusia, untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta. Aku ada, itulah pengantara anak Allah dan manusia, yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa itu, tidak merasa malu untuk menyebut kita saudara. Ibrani 7 ayat 26, 2 ayat 11. Dalam Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia, dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Oleh pengorbanan diri sendiri yang lahir dari kasih, penduduk bumi dan surga terikat kepada Khaliknya dalam ikatan-ikatan persekutuan yang tidak dapat terurai lagi. Pekerjaan penebusan akan sempurna. Di tempat dosa merajalela dahulu, rahmat Allah akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi sendiri, justru ladang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya itu, bukan hanya akan ditebus, tetapi juga dimuliakan. Dunia kita yang kecil ini, yang akibat laknat dosa merupakan satu-satunya noda hitam dalam semesta alam ciptaannya yang mulia itu, akan dihormati melebihi segala dunia lain yang ada di semesta alam Allah. Disinilah tempat anak Allah telah tinggal di antara manusia. Tempat Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati. Disinilah apabila kelak Ia membarui segala sesuatu, bait Allah akan di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tembusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Allah menyertai kita. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 20-22. Ikut lomba tapi kalah, lalu pulang dengan hati kesal. Saat muda rajin sekolah, saat tua tidak akan menyesal. Demikian renungan pagi kita episode 24. Tuhan memberkati.